Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran IPS hari ini kita akan membahas tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Apa sih konflik dan dalam kehidupan sosial itu? Kata konflik berasal dari bahasa Latin configere yang artinya saling memukul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan konflik sebagai percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Maka secara sederhana konflik merujuk pada adanya dua hal atau lebih yang berseberangan, tidak selaras atau bertentangan. Apa saja sih faktor-faktor konflik itu? Hampir tidak pernah kita temukan suatu masyarakat tanpa konflik, baik antara anggotanya maupun antar kelompok masyarakat. Konflik dapat terjadi apabila upaya seseorang atau sekelompok orang dalam mencapai tujuan terhalangi. Menurut Surjono Sukanto yang mengemukakan 4 faktor yang dapat menyebabkan terjadi konflik dalam masyarakat, yakni perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Perbedaan individu. Setiap manusia adalah individu yang berbeda dan unik, memiliki pendirian dan perasaan berbeda dengan orang lain. Coba perhatikan diri kamu sendiri dan teman-teman sekelasmu. Tentu ada perbedaan kepribadian termasuk perbedaan pendirian. Contohnya, kamu dan beberapa teman berpendirian bahwa ketika belajar bersama suasana harus senang. Sementara itu, teman-teman kelompokmu yang lain berpendirian bahwa belajar sambil mendengarkan musik justru membantu belajar. Perbedaan pandangan seperti itu terkadang menimbulkan konflik antar teman. 2. Perbedaan kebudayaan. Kepribadian seseorang sedikit banyak dibentuk oleh kelompoknya. Orang dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda dan budaya yang berbeda, sehingga cenderung terpengaruh pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Secara sadar atau tidak, hal itu dapat menyebabkan pertentangan. Contohnya, anak yang dibesarkan dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesopanan akan cenderung bersikap sopan ketika bertemu atau berbincang dengan orang lain. Sebaliknya, anak yang dibesarkan dalam masyarakat yang tidak memedulikan nilai kesopanan akan cenderung mengabaikan kesopanan ketika kamu bertemu dan berbincang dengan orang lain. Terlihat dari contoh bahwa perbedaan kepribadian seseorang cenderung tergantung pada kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan dan perkembangan kepribadian orang lain tersebut. 3. Perbedaan kepentingan. Setiap orang dan kelompok memiliki kepentingan yang berbeda. Adanya perbedaan kepentingan ini merupakan faktor lain penyebab konflik atau pertentangan. Kepentingan itu dapat menyangkut kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Contohnya, perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan hutan. Tokoh masyarakat setempat melihat hutan sebagai bagian dari kebudayaan mereka sehingga tidak boleh ditebang. Petani menebang hutan untuk membuat kebun atau ladang. Pengusaha hutan sebagai peluang bisnis menebang pohon di hutan lalu dijual dan untuk mendapatkan uang. Adapun bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian penting dari lingkungan sehingga harus dilestarikan. Perbedaan kepentingan antara individu atau antar kelompok seperti contoh tersebut dapat menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Perubahan sosial. Masyarakat mengalami berbagai perubahan seiring berkembangnya kebutuhan dan pengetahuannya. Perubahan dalam masyarakat akan memengaruhi cara pandang sebagian anggota masyarakat atas nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar. Namun, bila perubahan berlangsung dengan cepat dan luas, situasi seperti itu dapat memunculkan konflik atau pertentangan. Bentuk-bentuk konflik. 1. Bentuk konflik menurut Ralph Dahrendorf. Ralph Dahrendorf membedakan konflik atas 4 macam, yaitu konflik antara peran-peran sosial, konflik antara kelompok sosial, konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, konflik antara kelompok-kelompok yang
konflik di antara satuan nasional seperti antar partai politik, antar negara, atau antar organisasi internasional. 2. Bentuk konflik menurut Surjono Sukanto. Surjono Sukanto menyebutkan 5 bentuk konflik dalam masyarakat, yaitu konflik pribadi, rasial, antar kelas sosial, politik, dan internasional. Situasi pemicu konflik. Dari sudut psikologi sosial, Ursula Le mengemukakan situasi pemicu konflik sebagai berikut. 1. Konflik dengan anak-anak sendiri. 2. Konflik dengan orang tua sendiri. 3. Konflik dengan keluarga. 4. Konflik dengan orang lain. 5. Konflik dengan suami atau istri. 6. Konflik di sekolah. 7. Konflik dalam pemilihan pekerjaan. 8. Konflik agama. Dan 9. Konflik pribadi. Dampak konflik. Konflik merupakan suatu proses sosial yang mempunyai segi positif dan negatif bagi masyarakat. Menurut Louis A. Koser, konflik merupakan peristiwa normal yang dapat memperkuat struktur hubungan sosial. Tidak adanya konflik dalam sebuah masyarakat tidak dapat dianggap sebagai petunjuk stabilitas hubungan sosial pada masyarakat. Konflik yang diungkapkan dapat merupakan tanda hubungan sosial yang hidup dan dinamis. Masyarakat yang memperbolehkan terjadinya konflik dapat dianggap sebagai masyarakat yang cenderung terhindar dari kemungkinan ledakan konflik. Segi positif konflik. Segi positif atau suatu konflik antara lain sebagai berikut. A. Membantu memperjelas aspek-aspek kehidupan yang masih belum tuntas ditelaah. B. Memungkinkan penyesuaian kembali norma, nilai, serta hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompok. C. Meningkatkan solidaritas sama anggota kelompok. D. Jalan mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. E. Membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru. F. Sarana mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Dan G. Memunculkan sebuah kompromi baru antara pihak-pihak yang berkonflik. Segi negatif konflik. Segi negatif suatu konflik antara lain sebagai berikut. A. Keretakan hubungan antara individu atau kelompok. B. Berubahnya sikap kepribadian para individu. C. Kerusakan harta benda dan jatuhnya korban manusia. Dan D. Munculnya dominasi kelompok pemenang atau atas kelompok yang kalah. Upaya pengendalian konflik. Seperti yang sudah diuraikan pada materi sebelumnya, konflik merupakan gejala sosial yang melekat dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengendalikan konflik tersebut. Secara umum ada 3 upaya pengendalian konflik, yaitu melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. 1. Konsiliasi, yaitu bentuk pengendalian konflik yang dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi atau pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. 2. Mediasi, yaitu bentuk pengendalian konflik yang dilakukan dengan cara kedua belah pihak menunjuk pihak ketiga sebagai mediator atau penengah. Arbitrase, yaitu pengendalian konflik yang dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan untuk menyelesaikan konflik dalam arbitrase. Selain ketiga cara di atas, ada beberapa cara lain yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Menurut George Simmel, cara pengendalian konflik tersebut adalah sebagai berikut. 1. Saling memaafkan atau salah satu pihak memaafkan pihak yang lain. 2. Kesepakatan untuk tidak berkonflik. 3. Kompromi atau perundingan di antara pihak-pihak yang bertikai. 4. Kemenangan salah satu pihak atas pihak lainnya. Dan 5. Rekonsiliasi atau memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula antara pihak-pihak yang bertikai. Integrasi dalam kehidupan sosial. Kita telah membahas konflik sebagai potensi yang dapat saja muncul dalam masyarakat pada bagian ini. Kita juga akan membahas potensi integrasi dalam masyarakat. Apa sih integrasi sosial itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan bahwa integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Istilah pembauran tersebut mengandung arti masuk ke dalam, menyesuaikan, menyatu, atau melebur sehingga menjadi seperti satu. Dengan demikian, integrasi merujuk pada masuk
menyesuaikan atau meleburnya dua atau lebih hal yang berbeda sehingga menjadi seperti satu. Syarat integrasi sosial menurut William F. Cockburn dan Mirnikov, syarat terwujudnya integrasi sosial adalah sebagai berikut. 1. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan. 3. Norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Bentuk-bentuk konflik. Bentuk-bentuk integrasi sosial. Integrasi sosial dapat terjadi dalam 3 bentuk berikut. 1. Integrasi normatif. 2. Integrasi fungsional. 3. Integrasi koersif. Dan proses integrasi sosial. 1. Ada asimilasi. 2. Ada akulturasi. Dan faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Integrasi sosial dapat dicapai antara lain karena adanya faktor-faktor pendorong sebagai berikut. Adanya toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda, kesepakatan yang seimbang dan dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, perkawinan campuran, terdapat musuh bersama dari luar. Oke, sekarang bagian pertanyaan. Apa pengertian konflik? Kata konflik berasal dari bahasa Latin configere yang artinya saling memukul. Apa arti konflik dalam biologi? Kamu mengartikan konflik sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Sebutkan 2 faktor-faktor penyebab konflik. Perbedaan individu, perbedaan kebudayaan. Apa saja bentuk-bentuk konflik menurut Surjono Sukanto? Konflik pribadi, konflik rasial, konflik antara kelas-kelas sosial, konflik politik, konflik internasional. Sebutkan 3 situasi pemicu konflik. Konflik dengan orang tua sendiri, konflik dengan anak-anak sendiri, konflik dengan keluarga. Sebutkan 1 segi positif konflik dan 1 segi negatif konflik. Segi positif konflik membantu memperjelas aspek-aspek kehidupan yang masih belum tuntas ditelaah. Contohnya perbedaan pendapat tentang suatu permasalahan dalam diskusi umumnya bersifat positif. Segi negatif konflik, keretakan hubungan antara individu atau kelompok. Apa saja upaya pengendalian konflik? Konsiliasi itu bentuk pengendalian konflik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu. 2. Mediasi yaitu bentuk pengendalian konflik yang dilakukan dengan cara kedua belah pihak menunjuk pihak ketiga sebagai mediator atau pencegah atau penengah. 3. Arbitrase yaitu bentuk pengendalian konflik yang dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau terpaksa hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan untuk menyelesaikan konflik. Apa pengertian integrasi sosial? Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan bahwa integrasi adalah pembangunan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Apa saja bentuk-bentuk integrasi sosial? 1. Integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai integrasi yang terjadi akibat terdapatnya norma-norma yang berlaku di masyarakat. 2. Integrasi fungsional.